Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Deni Gayusini dari SMP Negeri 12 Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswi PTG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada Universitas Galuh Ciamis. Saat ini akan mengadakan uji kompetensi praktek pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM. Sebelum mulai kita pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bu absen dulu ya. Adinda Rasya, Ahmad Faris, Aldiandra, Alesya, Alzaura, Aziza, Kalisa, Cinta Nur, Sofia, Stefani, William. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Ya, sebelum kita mulai, ya biar kalian tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, masih ingat pertemuan kemarin? Masih. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Pertemuan kemarin yaitu membahas tentang pidato. Pidato adalah sebuah berbicara di depan umum atau berorientasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang satu hal. Ya, betul ya. Manfaat pidato apa? Ada manfaatnya? Ya, silakan. Untuk mengajak audiens agar mau mengikuti apa yang disampaikan. Ya, betul. Sekarang sistematika pidato, silakan. Ya. Sistematika pidato yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, dan pengantar isi. Yang kedua ada isi. Isi berisi inti dari isi pidato dan penyampaian gagasannya. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi ucapan terima kasih, saran, harapan, dan ucapan maaf. Ya. Salam penutup. Dan salam penutup. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Sudah ingat semua materi kemarin. Tetapi hari ini kita materi baru, yaitu tentang cerpen. Siapa yang belum pernah tahu cerpen? Semua sudah tahu? Ya. Apa itu cerpen? Apa itu cerpen kira-kira? Ya. Cerpen atau cerita pendek adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ya, yang lain? Apa itu cerpen? Yang lain? Ya, silakan. Suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam satu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut, dan permasalahannya tidak rumit dan tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Permasalahannya tidak rumit, jadi hanya sederhana alurnya ya. Sekarang kita lihat ya, pertemuan kali ini ya kita akan belajar KD 3.5, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang didengar atau dibaca dengan indikator 35.1, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Kira-kira apa manfaat cerpen? Siapa yang tahu? Apa manfaat cerpen? Ya, silakan. Manfaat cerpen adalah untuk meningkatkan minat baca, menambah kosakata baru, dan menumbuhkan rasa empati di dalam diri.
Ya, menemukan rasa empati. Ada yang lain? Bagus ya. Silakan. Manfaat cerpen adalah untuk menambah inspirasi bagi pembaca, untuk meninggalkan kesan bagi pembacanya, dan untuk mendapatkan banyak pelajaran yang baik. Ya, menambah inspirasi, menambah pelajaran yang baik. Ya, sekarang kita akan membaca ya tentang Dokter Sudah Pulang karya Rustam Effendi Rashid. Silakan dari kelompok 1 yang mau mewakili baca silakan. Ya, silakan nih. Ibu Novita yang sedang menonton TV di kamarnya melihat kabar berita yang sekarang merajalela, yaitu virus corona atau COVID-19 yang mematikan, yang belum didapatkan obatnya yang bermula dari China, dan sekarang sudah masuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia kini waspada memutus rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Ibu Novita pun melihat dan mendengar di dalam berita gejala-gejala seorang terkena virus COVID-19. Hal ini membuat Ibu Novita kaget dan sedikit khawatir dengan keadaan anaknya itu. Ya, setelah kalian membaca ya. Setelah kalian membaca nih, di sana tadi judulnya apa di sana? Dokter Sudah Pulang. Karya siapa? Rustam Effendi Rashid, ya betul. Di sana ketika kamu baca ada unsur-unsurnya apa di sana? Yang kalian perhatikan di sana ada apa di sana unsurnya? Ya? Unsurnya, intrinsiknya, ya apa unsur intrinsiknya? Tema 1. Bentar. Tema 1 ya, 1 tema. Apa itu tema? Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Ulangi, tema adalah Gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpennya. Ya, ada yang mau melengkapi? Tema merupakan ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Tema bersifat general atau umum yang bisa diambil dari berbagai kondisi lingkungan di sekitar kita. Ya, betul ya. Ini lebih lengkapnya, boleh ya. 1 tema, udah betul ya? Ada temanya tadi di sana? Nah, tapi jawabannya jangan maksudnya jawaban dari tema tersebut jangan diungkapkan dulu. Nanti akan didiskusikan oleh kelompok kalian. Setelah tema ada unsur apa lagi yang kedua? Ya, ada apa? Ada alur. Alur, ya alur katanya. Apa itu alur? Siapa yang tahu? Ya silakan. Alur adalah rangkaian jalan cerita dalam suatu cerpen. Rangkaian peristiwa atau jalan cerita, ya betul ya. Unsur yang ketiga, ya silakan. Ada tokoh. Ada tokoh. Apakah tokoh itu? Tadi yang ngacung siapa? Ya ada. Apakah tokoh itu? Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Pemeran, ya betul ya. Pemeran. Biasanya tokoh diimbangi dengan apa? Dibarengi dengan apa tokoh? Penokohan. Ya, apa itu penokohan? Ya, silakan. Watak atau sifat dari tokoh. Watak atau sifat dari tokoh tersebut, betul ya. Udah berapa tuh barusan? Tema, alur, tokoh. Yang keempat, silakan. Siapa? Ya. Latar. Latar. Apa itu latar? Ya, silakan. Ya, silakan. Tempat atau situasi terjadinya cerita yang ada di dalam cerpen. Tempat atau situasi, betul tidak? Betul. Betul, ada yang ingin melengkapi? Tempat atau situasi, ya? Gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Tadi kata temanmu tempat atau situasi. Nah, sekarang gambaran. Ulangi. Gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar belakang itu latar aja. Ya, siapa yang mau melengkapi? Satu lagi. Tentang latar juga apa? Silakan. Ya. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ya, ini lebih lengkapnya ya. Tadi kamu betul ya, Serol juga betul. Ini dilengkapi oleh temanmu ya. Nah, itu berarti udah berapa tuh? 4 ya. Yang kelima unsurnya apa lagi? Ya, silakan. Ya? Watak kan sudah tadi. Ya, silakan. Sudut pandang, betul. Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Mana ya? Ya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada cerpen yang dibuatnya. Ya, betul. Sudut pandang ada bagian-bagiannya. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, contoh orang yang pertama. Contoh orang pertama, siapa yang tahu?
Ya? Sudut pandang orang pertama itu memakai kata seperti aku, saya, atau kami. Ya, mau orang ketiga? Ya? Dia, ia, nama tokoh dalam cerita. Ya, betul ya. Ya. Ya, bagus ya. Unsur selanjutnya. Unsur selanjutnya. Ya, unsur selanjutnya apa? Amanat. Amanat. Apa itu amanat? Oh, tunggu dulu. Amanat ya. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karangan yang dibuatnya. Pesan moral dari penulis kepada pembaca tersebut. Ya, sekarang lihat ke depan, betul ya apa yang disampaikan oleh temanmu. Ya, kita lihat ke depan unsur-unsur intrinsik ya yang tadi kalian sampaikan. Lihat semua ke depan. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Ya, unsur ini ada 6, bahkan ada yang mengatakan 7 ya. Di sini kita lihat 1 tema ya, 2 amanat, 3 tokoh dan watak ya. Kalau setiap tokoh pasti ada watak gitu ya. 4 latar, 5 sudut pandang, 6 alur. Nah, adapun unsur-unsur ekstrinsik sebenarnya tidak kita bahas kali ini, tetapi perlu kalian ketahui bahwa unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan latar belakang masyarakat pada saat si penulis tersebut ya menulis. Kemudian latar belakang penulis secara pribadi, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita, ya. Berarti di sini dari awal hingga akhir, ya, harus berkaitan dengan tema itu sendiri. Ketika temanya misalnya tentang mengangkat tentang cerita tentang sepeda, berarti dari awal hingga akhir akan membicarakan tentang sepeda. Nah, setting, ya, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. 3 ya. Ya, awalnya tadi temanmu hanya menyebutkan 2, ini 3. Tempat, waktu, dan suasana. Tempatnya contoh misalnya di kelas, di rumah, gitu kan. Waktunya kapan? Pagi, siang, atau sore. Ya, suasananya bagaimana? Sedih, gembira, mengharukan, dan lain sebagainya, ya. Atau menegangkan. Nah, sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam karangannya. Apakah sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga? Orang pertama berarti aku, saya. Kalau orang ketiga, ia, dia, dan nama tokoh itu sendiri. Ya. Nah, alurnya yang kita di sini ya, alur di sini yang kalian lihat adalah alur yang berkaitan dengan jenis, ya. Kalau alur yang berkaitan dengan tahapan itu namanya struktur. Ulangi, ini kalau alur yang berkaitan dengan alur maju, alur mundur ataupun campuran berkaitan dengan jenis. Tapi jika kalian dapati alur berupa tahapan alur, maka itu struktur, ya, orientasi, ya kan, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi, ya. Untuk hari ini kita belajarnya tentang jenisnya. Untuk tahapan berkaitan dengan struktur. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, belum ada pertanyaan. Ya, setelah kalian tadi membaca cerpen Dokter Telah Pulang dari awal hingga akhir, kemudian kita sudah bertanya jawab tentang apa itu cerpen dan unsur-unsurnya, maka kalian diskusikan ya dari cerpen tadi Dokter Telah Pulang, kemudian diisi dalam LKPD ya. Didiskusikan dengan teman sekelompok, nanti menghadap ke kelompok masing-masing. Ini LKPD harus diisi ya sesuai dengan kolom-kolomnya. Contoh misalnya pertama tema, maka jawabannya langsung diurai di sampingnya ya. Kemudian amanat diurai di sampingnya ya. Tokoh dan watak diurai di sampingnya, terus sampai ke alur. Ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusi kelompok? Belum ada? Ya. Silakan menghadap ke kelompoknya. Kelompok 1.
Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Pegang dulu ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Silakan kalian diskusikan. Diskusikan, semua wajib diskusi dengan teman. Kelompok 1 ada masalah? Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Belum ada. Ya, seperti biasa. Seperti biasa, keaktifan kalian akan ibu nilai, ya. Ibu akan keliling, keaktifan kalian akan ibu nilai. Jadi, semuanya wajib memberikan jawaban diskusinya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada, Bu. Ya, mau tanya apa, Neng? Yang nyari nggak terdengar? Untuk ininya strukturnya kita cari terus kita saling kesini kan. Kita alurnya tadi kan sampai jenis. Jadi ya. Berarti Untuk jenis kamu pilih alur maju atau alur campuran atau mundur. Ya. terima kasih. Ya, kalau untuk yang tadi kamu tanyakan itu beda lagi, kita itu struktur, beda lagi pembahasannya. Ya. Pertemuan selanjutnya itu ke struktur. Kelompok 2 ada pertanyaan? Belum. Ya, silakan. Kelompok 3 ada pertanyaan? Belum ada. Kelompok 3. Kelompok 4 ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ini ketuanya siapa kelompok 4? Stefani. Kelompok 5 ada pertanyaan? Ada Bu ini. Yang mana? Alurnya tuh ditulisnya sesuai Alur maju atau mundur, nanti kamu ceritakan Oh, singkat aja. berdasarkan ya alur majunya. Hal-hal penting dari alur tersebut. stiker aja. Ya, secara singkat. Tidak perlu menyebutkan struktur karena kita struktur nanti berbeda lagi pembahasannya. Ini hanya menyebutkan maju atau mundur atau bagaimana lalu jabarkan peristiwa-peristiwanya. Gitu ya. Kelompok 5 ada pertanyaan? Kelompok 6 Ibu. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh iya, kelompok 6 ada pertanyaan? Ibu nanti dia presentasiin. Ya, hasilnya nanti dipresentasikan. Kelompok 6 ketuanya siapa? Ya. Ya. Naura. Naura. Absen 26 ya. Betul. Terima kasih. Kelompok 7 ada pertanyaan? Ya, tulisannya yang rapi ya. Tuh cakep tulisannya tuh. Mana, Bu? Belum ada pertanyaan? Ada masalah nggak? Belum. Kelompok 8 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum ada. Belum ada. Ya, silakan. Ketuanya siapa kelompok 8? Saya, Bu. Oke. Ya. Mat Faris. Yang penting-pentingnya adalah cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Sudut pandang kalau misalnya Novita sendiri atau dokter keluarga seorang ketiga kan? Orang ketiga.
Diskusikan dengan temanmu, teman ibu. Iya, Bu. Ya, kalau menurut kamu orang ketiga, ya, kamu sampaikan di sana. Dan apa yang membuat ciri bahwa itu orang ketiga, dituliskan ya. Ya, mau tanya? Untuk alurnya Bu, kita harus ulang ceritanya atau bagaimana? Ya, poin-poin penting saja bahwa itu menandakan bahwa alurnya apa yang kamu sampaikan. Alur apa nih? Misalnya kelompok kalian memilih alur maju atau alur mundur ataupun campuran, maka yang membuktikan bahwa itu alur maju, mundur atau campuran dibahasakan dengan bahasamu, tulis di sini. Kalimat penggantinya ya Bu? Ya, kalimat jawabannya. Untuk latarnya harus lengkap gitu ya Bu? Latar enggak. Yang penting lengkap dalam arti begini. Misalnya di sana disebutkan ada berapa latar gitu. Ada 3. Misalnya di rumah sakit atau di mana misalnya gitu kan. Waktunya ada berapa waktu? Pagi, siang, sore atau hanya pagi saja? Ya. Kemudian suasananya apakah hanya sedih? Apakah hanya gembira? Ada berapa? Gitu. Itu kalimatnya nggak usah disebutkan, yang penting isinya dijabarkan. Jika sudah selesai semua, sekarang perwakilan kelompok. Ya. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 maju nih perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syifa Kawiarama. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 yang anggotanya berisi Dinda Syifa Kawiarama, saya sendiri. Lalu ada Gania Salsabila, Galih Prasetyo, dan Rafa Putra. Saya di sini akan menganalisis unsur-unsur intristik pada cerpen Dokter Sudah Pulang. Yang pertama, tema dari cerpen tersebut adalah pejuang COVID-19. Yang kedua, amanatnya adalah harus tetap menjaga kesehatan tubuh dari virus COVID-19 karena virus ini bisa menyebar ke orang-orang terdekat, bahkan bisa merenggut nyawa mereka. Yang ketiga, tokoh dan watak dalam cerpen tersebut ada yang pertama ada Novita. Novita berwatak periang dan pantang menyerah. Yang kedua, Dr. Atiky Purwarini berwatak penyayang dan suportif. Yang ketiga, Ibu Novita berwatak perhatian dan penyayang. Yang keempat, Ayah Novita berwatak perhatian dan penyayang seperti Ibu Novita. Yang kelima, Suster. Suster ini berwatak rendah hati dan bisa menjaga amanah dari orang lain. Yang keempat, latar. Latar ini adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempat, yaitu rumah Novita, rumah sakit, dan apotik. Untuk waktu, cerita ini tuh dimulai dari hari Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020. Untuk suasananya sedih dan mengharukan. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen tersebut adalah sebagai orang ketiga serba tahu, yaitu tokoh dalam cerita ini seperti Novita, Dr. Atiky Purwarini, Ibu Novita, Ayah Novita, dan juga Suster. Yang terakhir ada alur. Alur dari cerpen ini adalah maju, karena kisah ini berisi tentang hidup seorang anak. Berisi tentang kisah hidup seorang anak bernama Novita yang berjuang melawan COVID-19. Ia selalu dirawat oleh Dr. Atiky Purwarini semasa ia diisolasi, sampai pada suatu hari dokter itu meninggal dunia saat Novita sudah sembuh dari penyakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di antara kalian yang ingin melengkapi, yang ingin bertanya tentang apa yang sudah dipresentasikan dari 4 kelompok ini? Silakan. Ya, ayo. Ya, silakan. Sebentar, gantian ya. Ya, silakan. Mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 1 deh. Ya, kelompok 1 ini ditanggapi. Silakan ya. Kenapa menggunakan sudut pandang orang ketiga? Ana menceritakan tentang kejadian Novita dan dokter yang sedang melawan virus COVID-19 dan menceritakan latar belakang COVID-19. Karena kalau orang ketiga kan memakai nama tokoh itu sendiri. Sedangkan di situ menggunakan nama tokohnya yaitu Novita, terus Dr. Atiky Purwarini, Suster, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Iya. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Saya ingin menanggapi kelompok 2. Kelompok 2, silakan.
Kenapa tokoh suster dalam cerita Dokter Sudah Pulang jadi tokoh figuran? Karena itu di dalam ceritanya tokoh suster itu waktu munculnya terlalu sedikit dibandingkan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya, Mungkin betul itu ya. penjelasannya dari saya. Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin menanggapi atau memberikan komentar terhadap apa yang telah dipresentasikan? Silakan. Silakan, ada lagi yang lain? Kelompok 456 ada yang mau menanggapi? Nanti bergantian menanggapinya nih. Silakan. Tidak ada? Ya, jika sudah, kita berikan aplaus buat mereka. Tangan. Ya, terima kasih. Ya, kertasnya kita kumpulkan dulu. Ya. Selanjutnya 5678. Menghadap ke depan semua ya. Ayo silakan. Yuk. 5 di mana 5? Sini 5. 5 6 7 8. Ya. Bisa kita mulai ya? Ya, silakan Neng. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Denis Patricia Oligauduswatar dari perwakilan kelompok 5. Kelompok saya juga beranggotakan Alisa Kalina, Revan Al-Irsyad, dan Naswa Talita. Saya ingin menyampaikan mengenai unsur-unsur cerita pendek dalam cerpen Dokter Sudah Pulang. Pertama, tema yang ingin saya sampaikan yaitu pasien dan dokter berjuang melawan COVID-19. Amanatnya yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tokoh dan wataknya, yang pertama ada Novita. Watak Novita itu patuh dan ceria. Yang kedua dokter. Dokter berwatak baik hati dan juga pekerja keras. Ibu dan ayah Novita berwatak penyayang dan baik hati. Suster berwatak baik dan bijaksana. Latar dalam cerpen ini ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Pertama tempat yaitu di rumah sakit dan rumah Novita. Waktunya dari tanggal 2 Maret 2020 hingga bulan Juni. Suasana yang terdapat yaitu mengharukan dan menyedihkan. Sudut pandang yang terdapat dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang persona ketiga. Alur dalam cerpen ini menggunakan alur maju. Singkatnya, Novita, seorang gadis yang terkena virus COVID-19. Keadaan tersebut mengharuskan Novita dirawat di rumah sakit dan bertemu seorang dokter, yaitu Dokter Atihi Purwarini. Mereka sangat akrab dan pada suatu hari sang dokter meninggal saat Novita sudah sembuh. Sekian dan terima kasih. Ya. Siapa yang mau komentari? Ya, silakan. Saya ingin mengomentari kelompok 5. Kelompok berapa? 5 ya, silakan. Karena suasana mengharukan itu terdapat ketika Novita sudah sembuh dari COVID-19 dan dapat kembali pulang ke rumahnya, dan suasana sedih terdapat ketika Novita dinyatakan COVID-19. Terima kasih. Ya, betul ya. Lanjut yang lain. Ya, silakan yang dulu ya. Tepuk tangan buat kelompok 5 sampai 8. Ya, dikumpulkan. Ya. Ya. Jawaban kalian sudah bagus-bagus ya. Hanya ada beberapa kekurangan-kekurangan sedikit yang harus dilengkapi dan diperhatikan. Ya. Ya, setelah tadi kalian sudah presentasi, di sini ya kita lihat tadi temanya ya. Tema yang disampaikan oleh teman kalian sudah benar semua ya. Yaitu tentang apa? Perjuangan ya, tenaga kesehatan dan pasien dalam menghadapi atau melawan COVID ya. Kemudian amanatnya ya. Amanatnya bahwa di sini kita tetap harus menjaga kesehatan ya dan kebersihan tubuh serta lingkungan kita. Kemudian apalagi? Juga harus tidak pantang menyerah dalam menghadapi cobaan ya. Di sana ada tokohnya Novita, dokter, ibu Novita, ayahnya ya, dan suster ya. Novita dia pantang menyerah, kemudian periang, dokter suka menolong, penyabar, kerja keras, ramah. Ibu Novita apa? Penyayang ya kan.
ayahnya penyayang, sabar, ikhlas, kemudian susternya ramah. Latarnya, nah tadi Bu lihat nih, ada kelompok berapa nih? Kelompok 4. Kurang menyebutkan, di sini ada tempat dan suasana saja. Ya, waktunya tidak ada nih kelompok 4. Ya, ya, kemudian, ya, yang lain udah bagus, ya. Kemudian sudut pandangnya betul semua, ya. Kalian udah bisa menyebutkan sudut pandang, ya, yaitu sudut pandang orang keberapa? 3. Orang ketiga. Alurnya alur apa yang digunakan? Alur maju. Ya, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang silakan, ya, sebelum ditutup kita akan mendengarkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dalam yang kita pelajari. Dokter telah pulang, ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Tadi kamu kelompok berapa? 1 ya? Sebentar, mana kelompok 1, Neng? Oh, nih. Silakan disimpulkan dulu materinya, baru nanti jawabannya, ya. Yang telah kamu dapati. Dari kesimpulan hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Syara Salzia Botaki dari kelompok 1. Saya hari ini akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari. Untuk hari ini kita belajar tentang cerpen. Cerpen adalah karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam satu kejadian dan permasalahan yang dibuat tidak terlalu rumit dan tidak lebih dari 10.000 kata, yang dibuat oleh penulis dan bisa bersifat fiksi ataupun non-fiktif. Cerpen memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu menambah pengetahuan, menambah kesan bagi pembaca, atau menambah inspirasi bagi pembaca, dan lain sebagainya. Di dalam cerpen terdapat unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah karya yang berada dalam cerita. Unsur intrinsik ada 6, yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan dalam sebuah cerita. Tema yang saya temukan dalam cerpen Dokter Sudah Pulang ini yaitu perjuangan nakes dan pasien melawan virus COVID-19. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokoh. Untuk tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Lalu ada penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat yang ada di dalam tokoh. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu orang-orang atau pelaku yang terlibat di dalam cerita. Kalau penokohan adalah watak atau sifat yang berada di dalam diri tokoh. Nah, tokoh dan penokohan di cerpen Dokter Sudah Pulang ini diantaranya yaitu Novita yang sebagai anak yang penyabar, tidak pantang menyerah, terus baik. Lalu ada Dokter Ratihi Purwarini yang optimis, bijaksana, suportif, baik, dan penolong. Lalu yang ketiga ada alur atau plot, yaitu adalah jalan cerita yang dikembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi jalannya sebuah cerita ataupun dalam cerpen. Alur ada 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Di dalam cerpen Dokter Sudah Pulang ini memakai alur maju karena ceritanya beraturan dan tidak acak-acakan. Yang keempat ada latar atau setting. Latar yaitu gambaran tentang peristiwa dalam cerita atau petunjuk atau keterangan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Ada 3 macam latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat di cerpen yang sudah kita pelajari hari ini yaitu di kamar Novita atau rumah Novita dan rumah sakit. Lalu latar waktunya Maret 2020 sampai Juni 2020, yaitu sekitar 2 bulan lebih. Yang kelima, sudut pandang, yaitu strategi yang digunakan penulis untuk menceritakan latar belakang cerita di cerpen. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di cerpen ini memakai sudut pandang orang ketiga sebab tahu karena memakai nama tokoh itu sendiri, yaitu seperti Novita dan Dokter Ratihi Purwarini. Yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang terdapat di dalam cerita. Di dalam cerpen Dokter Sudah Pulang ini amanatnya yaitu dokter tetap prokes dan jaga kesehatan dan jangan pantang menyerah untuk menghadapi cobaan apapun. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, dari yang disimpulkan temanmu, ada yang mau ingin menambahkan? Ya, silakan. Boleh maju sini, Neng.
ingin menambahkan dari yang telah disimpulkan? Mengapa kamu ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit tentang latarnya kurang satu, yaitu latar suasana. Suasana dalam cerpen ini yaitu mengharukan dan menyedihkan. Karena misalnya ketika Novita terkena virus COVID-19, latarnya sedih karena orang tuanya merasa sedih melihat kondisi anaknya. Dan suasana mengharukan terdapat ketika Novita sudah sembuh dari COVID-19 dan bisa kembali pulang ke rumah. Ya, bagus ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh temanmu bahwa pembelajaran kita hari ini satu ya, berkaitan dengan apa? Unsur-unsur intrinsiknya ya. Satu unsurnya tema, amanat, latar, alur, sudut pandang dan tokoh dan penokohan. Ulangi, yang telah kita pelajari hari ini yaitu unsur-unsur intrinsik. Yang pertama tema, amanat, latar, alur, sudut pandang, tokoh dan watak. Apakah harimu ini ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah kalian senang mempelajari cerpen ini? Senang. Ya, senang sekali. Apa yang membuat senang? Apa yang membuat kalian senang? Ya. Ya. Kalian bisa mengetahui hal baru dari cerpen ini ya. Dan ini membuat kita semakin semangat ya. Yang sakit saja bisa semangat, apalagi kita yang sehat. Betul tidak? Betul. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya. Tadi bagus ya apa yang dikatakan temanmu. Untuk pertemuan selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya nanti kalian akan mempelajari sama cerita cerpen juga ya, tentang cerpen juga, hanya berkaitan tentang strukturnya ya, struktur dan kebahasaan ya. Pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari struktur dan kebahasaan, nanti dibaca-baca di rumah karena pertemuan selanjutnya akan kita pelajari bersama. Sampai di sini, semoga bermanfaat ilmu kita hari ini ya. Silakan KM pimpin doa. Bersiap. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, angkat baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.